Sobat-sobat MCO Channel dimanapun berada, mari kita mulai saja pembahasan kita tentang VLOOKUP. Di depan ini ada 4 tabel. Kita lihat dulu tabel yang pertama. Misalkan di sini ada kotak, di sini kita tulis misalnya pensil. Nah, waktu kita tulis pensil, maka di sini ada tulisan PL, ada tulisan 2500. Artinya kode barangnya PL, harganya 2500. Kemudian kalau kita tulis penggaris, nah ini ada PS kode penggaris, harga 3500. Berarti di sini sudah ada program ya. Yang di nomor 2 ini juga sama ya. Jadi kalau saya tulis penggaris, nah PS harga 3500. Nah, cuma bedanya di sini, kalau misalnya di sini ada tulisan yang tidak ada, misalkan ini saya tulis tipe ya. Nah, sini tidak ada ya. Kalau tip X, nah, kalau tip X ada TX harga 7000. Tapi kalau sini saya tulis tipe, maka di sini ada kode. Kode sini kadang-kadang kita bingung kenapa kok timbulnya kode. Nah, di sini untuk di tabel yang kedua ini, kalau ada kesalahan ketikan, misalkan saya tulis tipe, maka di sini ada pesan salah input. Jadi jelas kita tahu bahwa ini salah input. Kalau ini masih bingung kenapa gitu kan. Jadi ini ada sudah ditambahkan dengan pesan ya, keterangan salah input. Baik, nanti bagaimana cara membuatnya, kita masuk ke tabel yang ketiga dulu. Nah, untuk tabel yang ketiga ini adalah, nah, supaya tidak ada salah input, maka sebaiknya di sini kita membuat kotak pilihan. Jadi di sini ada tombol ya, di sini ada tombol, kita klik. Nah, di sini sudah ada barang-barang yang ada di situ ada. Ya, misalkan kita klik pensil, ada pensil 2500. Nah, untuk tabel yang keempat ini nanti saya jelaskan langsung. Nah, oke. Diperhatikan di sini di sebelah kiri ini ada tabel daftar barang ya, daftar inventaris barang atau daftar tabel barang. Di sini biasanya kalau kita ingin membuat, di sini adalah tabel yang harus kita buat, nama barang, kodenya apa, harganya berapa. Kemarin sudah pernah membahas if ya, fungsi if. Nah, kalau kondisinya sangat banyak ini, kalau menggunakan if, tentu saja rumusannya akan menjadi sangat panjang. If dulu, jika lagi, if lagi, if lagi, if lagi. Sementara kalau if itu kan di 3 kondisi 2 if, 5 kondisi 4 if, 6 kondisi 5 if. Sementara di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahkan kalau barang ada, mungkin ada puluhan, ada 50-an gitu kan. Jadi kalau menggunakan if tidak efisien, maka di sini yang paling efisien adalah menggunakan fungsi namanya VLOOKUP ya, atau formulanya VLOOKUP. Ya, sini tabelnya dibuatkan dulu. Nah, setelah tabel ini dibuat, kemudian baru kita buat programnya di sini. Nah, cara membuatnya tadi seperti ini. Kenapa kodenya bisa muncul? Jadi caranya kita tulis di sini kolomnya ya. Jadi kita klik di kolom ini, kemudian kita tulis formulanya ya. Formulanya adalah VLOOKUP ya. Jadi kita mulai dengan sama dengan VLOOKUP ya. Nah, setelah waktu kita ngetik V ini, di sini sudah muncul pilihan. Nah, di sini ada VLOOKUP, kita klik saja 2 kali. Nah, pas kita klik 2 kali, dia sudah disertai dengan kurung buka. Kita tinggal melanjutkan. Kemudian setelah VLOOKUP kurung buka, di sini biasa ya, ada tutorialnya. Dia minta lookup value, minta kuncinya, kata kuncinya di mana. Nah, kata kuncinya ada di sini, berarti kita klik ya, kata kuncinya di sini. Klik. Nah, kata kuncinya di sini berarti muncul F4. Karena kata kunci ini ada di sel F4. Nah, kemudian setelah kata kunci dia minta koma. Ingat ya, kalau punya sobat-sobat, di sini penjelasannya harus menggunakan titik koma, pakai titik koma, tapi kan di sini koma berarti kita pakai koma. Kemudian tabel array. Jadi tabelnya kita array, kita ring di sini ya. Ya, kita sort tabelnya, cukup datanya saja ya. Jadi headernya tidak usah ikut. Jadi cukup datanya kita sort semuanya. Kemudian sini sudah muncul B3 sampai D11 ya. Jadi B3 sampai D11 ini tuh. Kemudian kita koma ya. Setelah di koma, dia minta kolom index number, kolomnya, indeksnya berapa. Nah, di sini karena kita ingin memunculkan kode, sementara di sini di tabel ini kode ada di kolom kedua, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Karena kode ada di kolom kedua, maka di sini kita tulisnya 2, artinya di kolom kedua yang kita mau. Kemudian koma lagi, kemudian dia minta number ya. Di sini number, sini kita pakai false saja ya. False ya. False itu artinya kalau nanti false ya tulisannya ya, false. Nanti artinya kalau
salah berarti ada keterangan salah gitu. Di sini kita kurung tutup ya. Oke, balas kurung tutup. Kemudian kita enter. Nah, di sini masih muncul gini, kenapa ya? Karena di sini memang belum diisi ya. Nah, sekarang kita coba isi ya. Kita isi misalnya yang pendek saja deh, pensil ya. Nah, kita tulis pensil, kita enter. Nah, sudah muncul kan PL ya. Pensil PL, benar ya. Kemudian harga ya. Nah, untuk membuat formula harga ini kita sama dengan tadi ya, sama dengan VLOOKUP V. Kemudian di sini VLOOKUP kita klik 2 kali, kurung buka. Dia minta kunci, VLOOKUP value-nya kuncinya apa? Nilai di sini kita klik, di sini kuncinya F4, koma. Dia minta tabel array, di sini kita rank lagi. Nah, kemudian kita koma. Nah, karena di sini minta harga, kita mau menuliskan harganya, sementara harga itu ada di kolom ketiga, 1 2 3. Maka di sini kita tulis kolom yang ketiga yang kita mau. Kemudian terakhirnya bisa kita pakai indeks nilai numbernya 0. Artinya kalau salah berarti tulis saja 0. Kurung tutup, enter. Nah, muncul 2500 ya, betul ya. Jadi pensil PL 2500. Baik, sekarang kita teruskan ke tabel yang kedua ya. Jadi VLOOKUP dengan if error ya, dengan if error. Ya, sama dengan tadi ya. Di sini misalkan kita tulis tadi ya, sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, klik double supaya ini diulang-ulang supaya hafal ya. VLOOKUP kemudian minta kata kuncinya ada di sini. Kemudian koma. Setelah koma dia minta ranknya. Oke, kita blok ranknya. Sekali lagi ingat ya, cukup datanya saja, headernya jangan ikut. Kemudian koma ya, koma. Setelah itu dia minta kolom indeksnya berapa. Nah, minta kolom indeksnya kan minta kode ya, minta kode berarti kolom indeks 2 koma fase. Nah, kurung tutup. Oke, bentar ya. Oke, di sini belum ada nama barangnya, jadi masih kodenya seperti ini. Kemudian kita tulis misalnya pulpen di sini. Nah, di sini muncul ya PN ya, muncul PN. Nah, misalnya di sini saya tulis misalnya pool. Nah, di sini kodenya seperti ini. Artinya ya, tidak ada nama pool, jadi kodenya tidak ada. Di sini juga kalau saya tulis pool misalkan, saya tulis pool ya. Oke, tidak ada. Pokoknya kalau di sini salah berarti tidak ada, karena di sini tidak ada kode namanya. Nah, misalnya di sini kita mau kalau salah ada penjelasannya ya. Di sini kita tambahkan ya. Jadi rumus ini kita klik double, dia muncul lagi kan rumusnya tadi. Nah, di sini sebelum VLOOKUP kita tulis if error ya. Kita tambahkan dengan fungsi if error. Boleh kecil, boleh besar ya, double R-nya ya. If error kemudian kurung buka. Nah, kurung buka. Seperti fungsi if ya. Jadi kalau kondisinya tidak terpenuhi berarti ada jawabannya. Jadi if ya, error jika VLOOKUP ini ternyata salah, artinya tidak ada data sesuai dengan VLOOKUP-nya, maka di sini kita tulis pakai koma ya. Jadi setelah di sini pas ini kurung tutup kita kasih koma. Jika salah maka kita kasih keterangan apa? Misalkan salah input ya. Salah input. Nah, misalkan keterangannya salah input. Tanda kutip kurung tutup. Nah, kurung tutup ini adalah membalas kurung buka yang ini. Kalau kurung buka ini kan sudah dibalas dengan tadi. Oke, kita tulis ya, tag. Nah, di sini tulisan salah input, full salah input. Gitu. Demikian ya. Nah, ini juga sama harga ya. Jadi kita ulang lagi ya. VLOOKUP, double VLOOKUP, kemudian dia minta kata kuncinya di sini. Kemudian dia minta tabel array. Jadi kita membuat tabel array terus ya. Kemudian kita koma, karena di sini harga berarti kita kolom yang ketiga tulis 3. Untuk terakhirnya bisa kita awali ganti dengan 0 kalau angka ya. Kita enter. Nah, di sini NA karena di sini memang tidak ada ya full. Kalau kita tulis pulpen pasti ada. Ya. Pulpen. Nah, kalau kita ketik pulpen tag pasti ada. PN harga 3000. Pulpen PN harga 3000. Oke, demikian ya. Di situ adalah VLOOKUP kombinasi dengan if error. Ya, kemudian VLOOKUP dengan validasi. Dengan validasi itu artinya bahwa bagaimana supaya kita tidak salah ketik, maka di sini bisa kita buat tabel data. Ya, bisa buat tabel data. Pilihan di sini. Caranya adalah kita klik yang namanya data ya. Kita pilih data. Di sini ada data ya. Kita klik data.
kemudian kita pilih data validation, klik ya, kita pilih data validasi yang ini yang paling atas. Nah, kemudian di evaluate di sini kita di elo ya, di elo ini kita pilih yang list ya, di elo kita tulis yang list. Kemudian di source ini kita klik yang ini ya, kita klik di sini, kita klik. Nah, setelah kita klik kemudian kita sort ini dari buku tulis sampai busur ini kita sort. Nah, kemudian kalau kita sudah sort di sini sudah ada muncul, terus kita klik ini lagi, klik. Kalau kita klik OK ya. Ya, jadi kalau ini sudah kita klik ini tadi, kita klik OK. Nah, okay. Nah, di sini sudah ada tombolnya. Tombolnya kalau kita klik, nah ada tuh buku tulis. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi setelah ini sudah ada, di sini kita tulis lagi VLOOKUP ya. VLOOKUP kurung buka, kemudian ini kata kuncinya, kemudian koma, kemudian di sini kita sort, kita koma lagi, terus ini harga ya, harga itu berarti kolom yang ketiga, koma 0 kurung tutup. Nah, harga 4.000 ya. Harga 4.000. Di sini tinggal kita pilih unitnya ya. Nah, untuk total ini adalah sama dengan, totalnya sama dengan harga dikali, jadi ini harganya kita klik yang ini ya. Kunci harganya kita klik, kemudian kita kasih tanda bintang artinya kali, kemudian kita klik kolom yang ini atau sel yang ini. Jadi di sini adalah hasil kali antara sel G12 dikali sel H12. Kalau sudah kita enter. Masih 0 karena di sini belum kita tuliskan angkanya. Misalkan ini 2. Berarti 8.000 seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini adalah dengan menggunakan validasi. Ya, tadi validasi adalah caranya menggunakan pilihan data, kemudian data validasi dan seterusnya ya. Nanti dilihat kembali kalau lupa. Kemudian VLOOKUP dengan ring. Nah, tadi karena kita buat ring berkali-kali, maka supaya nggak berkali-kali ringnya ini bisa kita kasih nama. Jadi ini kita blok ringnya ya. Ringnya ini kita blok. Nah, di sini kemudian kita klik yang ini name box ya. Di sini ada name box, kita klik name boxnya ini, misalkan kita kasih nama harga. Ya, kita kasih nama harga ya. Kemudian di sini nama barang sudah kita buat validasinya, nama harga di sini berarti kita pakainya VLOOKUP ya. VLOOKUP. Nah, di sini kurung buka, kata kuncinya, kemudian koma, kita tulis harga. Harga itu tadi adalah nama ya, nama ring yang sudah kita buat tadi ya. Nah, koma, harga itu ketiga ya, koma 0 ya. Nah, sini nama barangnya belum ada ya, jadi kita klik buku tulis. Nah, buku tulis 4.000, unitnya ya totalnya sama ya, jadi total sama dengan klik ini dikalikan klik ini sama dengan berapa? Kalau 3 berarti enter 12.000, betul ya. Nah, demikian adik-adik, jadi kita cara membuat VLOOKUP biasa, VLOOKUP dengan if error, VLOOKUP dengan validasi, dan VLOOKUP dengan nama ring. Oke, jadi sementara ini dulu. Nah, kemudian ini yang tadi ini sebenarnya nggak kelihatan apa, ini bisa kita sembunyikan ya, supaya nanti ini nggak kelihatan tabelnya, biasanya bisa kita sembunyikan. Kita blok BCD-nya, kita blok, kemudian kita klik kanan, kita hidden. Nah, tersembunyi ya, kita sembunyikan. Kalau program sudah jadi kita sembunyikan. Suatu saat bisa kita buka lagi dengan memblok AE nya, kemudian klik kanan unhide gitu ya. Nah, kalau mau disembunyikan klik kanan hidden. Nah, seperti itu, jadi kita hidden ya. Oke, adik-adik dan sobat-sobat, sementara itu dulu untuk VLOOKUP, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham silahkan nanti diulang-ulang kembali ya, dibuka. Demikian adik-adik, sampai jumpa lagi.